besar untuk di season yang ke-11 kali ini. Yes, benar banget. EVOS Legends berhasil mengamankan leg pertama dengan kemenangan yang cukup tipis. Tapi di leg kedua ini, Geeksled harus merebut kemenangan penuh untuk mendapatkan upper bracket. Apakah Geeksled mampu atau sang macan lebih perkasa? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Match yang begitu penting memasuki minggu yang kelima. Siapakah yang akan mengamankan slot upper bracket bersama dengan sang landak kuning? Yes, memperebutkan sesuatu yang sulit. Mahal sih ini. Di atas sana masih ada para raja. 3 raja masih berada di atas klasmen. Bahkan Kadera dengan menggunakan gold lane Valentinanya sudah diprediksi. Tapi Brans bakal coba dipaksa untuk ditumbangkan di early-nya Momochian. Ya, dan bahkan kita melihat juga Brans yang seharusnya memberikan poke kali ini malah di-poke balik. Namun Dreams langsung mencoba untuk cover. Oke, Momochian, Baloyski harus dipukul mundur. Baloyski tidak bisa melakukan lagi invasi dari bottom lane. Karena Dreams sadar akan hal tersebut Momochian. Yap, dan kali ini Kadera bakal bermain lebih aman, namun Baloy masih memberikan pressure yang sama. Tapi ternyata di arah bottom lane, Baloyski akan terkena first blood terlebih dahulu. 1 point kill diamankan. Posisi yang nampaknya dipegang oleh EVOS Legends. Kenapa aku bilang di EVOS Legends? Pertama, Janna memang jungler. Tapi Janna yang dapetin point kill, dengan Brans dapetin first blood itu lebih mahal di Brans. Brans dapetin first blood, dapetin kill, lebih untung ketimbang dari seorang Cak Kadera. Iya, Kaderanya memang harus sampai meninggalkan lane terlebih dahulu. Sama seperti Brans, namun Brans masih bisa untuk mendapatkan point kill di early bahkan. Dan buat teman-teman yang pengen punya skin sama seperti Brans nih untuk Melissa, kalian bisa langsung aja cek di dalam in-game karena kita lagi ada collaboration skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Alright, skin yang hampir menyelamatkan pergerakan dari Estas Dreams. Meanwhile, di arah top lane, Janna Kitty bersama dengan Luke mencoba untuk mempertahankan turtle mereka yang dimana Luke akan menjadi 1 point kill kembali. Dibalikan kembali keadaannya, ter-outplay. Cycles kali ini yang harus ter-take down. Posisi berbeda, posisi berbalik. Keadaan di tangan Geeksled, EVOS Legend. Sang pacar macan putih memiliki retribution. Tas, mampukah bertahan? Forrester Kurtata retribution from Tas. Again, menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sang macan putih masih memiliki taring tertajamnya di sebuah retribution. Iya, dan Geeksled mereka berusaha untuk fight di mana situasi dari ke altar dari seorang Hijume ini masih aktif. Dreams juga masih punya posisi yang baik banget untuk mengeluarkan heal ke arah seorang Tas. Jadi Tas tidak akan mudah untuk ditumbangkan dan kemungkinan Geeksled mereka yang bisa ditabrak balik dengan adanya teamfight yang begitu sustain dari EVOS Legends. Ya, secara tidak langsung kalau bisa aku bilang EVOS Legends mereka sudah menerka atau memetakan permainan dari Geeksled dengan draft yang seperti ini. Ini kan bukan draft pertama kalinya kita lihat ya draft seperti ini. Mungkin agak sedikit adjustable di posisi mid lane-nya kan. Yang suka berganti-ganti hero kan. Yep, benar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Buset. tim favorit kamu sambil order Grab dan Tas. Begitu on point. Mendapatkan objektif ke arah Turtle dan sekarang dia dapetin juga tuh Little Wanderer. Kalau Baloy nggak melakukan komen yang berubah, tapi kali ini hanya Mirko menuju ke arah EVOS Legends. Only Mirko versus everybody. Tapi lihat dari bottom lane, Kadera menuju ke arah seorang Brans. Mencoba di take down begitu saja, tapi Janna Kitty gagal untuk menumbangkan seorang Brans. Dreams too strong di bottom lane. Pasukan EVOS Legends too strong. 2 versus 4 bahkan gak mampu membuat EVOS Legends ditumbangkan. EVOS Legends, sang macan putih. Mereka memiliki Dreams di garis depan dan Brans terlalu pede. Dia tahu dia memiliki healer yang bisa keliling, P3K keliling. Iya, dan bahkan langsung dengan sigap juga dari seorang Brans tadi ngebuka go away. Oke, Kadera. Dia mengambil Kurt Altar, coba untuk mempertahankan dirinya. Baloyski membantu di arah bottom lane. Hijume gagal untuk menarik siapapun, masih ada Kurt Altar. Perebutan turtle kembali Momochan. Yap, dan dengan situasi dari Geeksled mereka harus benar-benar melihat ya posisi dari Hijume yang masih memiliki Kurt Altar. Kalau mereka mau coba paksa teamfight di area objektifnya, setidaknya mereka harus tumbangin dulu nih lini belakangnya. Support yang begitu signifikan, begitu baik
tentunya dari Dreams dan juga Hijume, di mana ini bisa membuat EVOS Legends mereka tentunya dari segi team fight akan lebih sustain lagi. Sudah pernah terjadi di area Turtle, di area God Lane pun masih sama. Jadi mereka harusnya udah tahu siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu dari Geeksled. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, dari bottom lane kembali menjadi pilihan mencoba menumbangkan satu player. Tertarik begitu saja Janakity. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi di arah belakang. Tas mencoba untuk melakukan flanking, melakukan sandwich gaming yang gagal nampaknya Momochian. Dan fokusnya dari EVOS Legends mereka benar-benar berpangku sama laning dari si Brans. Alright, damage terlalu besar dikeluarkan. Baloyski berada di garis depan. Tas mencoba untuk diperangkap di tengah. Dengan adanya Tas tidak ada dilindungi Dreams, ini agak cukup berbahaya kalau dia terpick off. Sedangkan di sisi sebaliknya EVOS Legends dengan adanya dua turtle, mereka cuma hanya bisa menang 400 gold Momochan. Ini menjadi cukup pertanyaan cukup besar. Karena Janakity juga sebenarnya dari segi farming gak terlalu yang terhenti banget meskipun posisi dia juga udah dapetin 2 poin kill ya. Tapi kalau kita ngeliat dari emblem ada sedikit perbedaan tentunya dari kedua sisi god laner. Dimana dengan membawa magical damage untuk Kadera. Sementara Brans masih berfokus dengan marksman-nya yang kali ini masih di pressure. Tapi Kadera di arah bottom lane fokus menjaga Brans. Hijume menjadi pelaku utama, bahkan heal atau take down. 1 point kill. Masih ada Dreams dan Brans menyelamatkan EVOS Legends dari kekalahan di arah bottom lane, tapi Dreams sudah selesai. Healnya sudah tidak ada. Baloyski masih mau lebih. Terdeteksi dari backline. Gagal melakukan takedown dari posisi EVOS Legends. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Brans ngepilih ke arah Melissa. Oh tapi Luka masih mau lebih, memaksakan dive terlalu dalam, damage-nya tidak bisa dibendung sama sekali dan bahkan rookie. 2 player Geeksled ditumbangkan. Miskomunikasi, overcommit again and again. Geeksled berhasil di take down 2 playernya. Dan ini membuat EVOS Legends bebas untuk bisa mendapatkan turret, mendapatkan turtle di arah top lane Momochan. Seharusnya ya, hadapi ini akan menjadi perang retribution. Yang masih dimenangkan oleh Tas tentunya slain by Samsung Galaxy A54. Like I said before, EVOS Legends memiliki taring tertajamnya di power retribution. Kalau Jana atau Baloyski nggak mencoba merubah metode perebutan di arah objektif, ini akan cukup berat. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk membeli stiker, ya kan, biar mabar jadi seru banget. Dan santai bro. Lucu. Kelas. Banyak ya, ini masih available buat teman-teman. Jadi langsung aja beli battle emote-nya di dalam in-game. Biar mabarnya makin seru. Seru banget. Apalagi stiker berisik, apalagi stiker-stiker yang nyanyi. Wah suka tuh aku. Iya kayak dulu kan masih ada Rata woi. Iya. Saya ngajak ada tapi tas tidak boleh terlalu dalam. Tas. Busnya nggak kebuka masalahnya Momochan. Busnya nggak dibuka oleh pasukan EVOS Legends. Kalau Tas berebut satu Little Wanderer dan dia tumbang itu lebih rugi. Dia bisa dapatin mid, dia bisa dapatin purple Momochan. Dan dari item in-game-nya by Dunia Games kita melihat Brans tentunya begitu bebas ngedapetin gold dan bahkan free farming juga di area bawah karena babysit yang dilakukan oleh Dreams kali ini. Sejauh ini dia udah berhasil dapetin Coruscant Sight dan bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan tanker-tanker di area depannya seperti mungkin Baloy dan juga Jana. Alright, ada Brans mencoba dipasang, mundur ke arah belakang. Dreams langsung fokus tapi masih coba ditahan pergerakan dari EVOS Legends. Sedangkan di arah bottom lane ketika Kadera mencoba untuk menyolong satu turret itu masih belum mampu. Brans membuat Baloyski ini dipatahkan pergerakannya Momochian. Dan sekarang pergerakan dari Geeksled ini benar-benar yang harusnya early mereka bisa pegang dengan ngebawa ke arah Natalia dan juga Lilia. Ini ditahan habis-habisan oleh EVOS Legends dengan ngebawa 2 support Faramis dan juga adanya Estes. Tapi tadi sempat keculik dari seorang Dreams Hijume-nya di tangan Baloyski. Namun itu nggak selesai sampai di situ karena Dreams masih dengan positioning yang begitu bagus. Dia masih memberikan healing yang benar-benar unlimited untuk pemain-pemain dari EVOS Legends terutama Brans yang tentunya akan menjadi prioritas target untuk Geeksled. Dan 2 PR itu yang harus dikerjakan sama Geeksled. Dan ingat yang bisa ngeculik itu cuma Balai atau nggak Luke. Perfect turtle di game pertama harusnya membuat Janakity trauma dengan ada retribution dari seorang Tas ya Momochian. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka udah stand by on position. Mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Akankah didapatkan oleh pasukan dari Geeksled?
Sedangkan di sisi sebaliknya, Psychot masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksi pergerakan, tapi Drips mencari di mana keberadaan dari seorang Paloyski. Terdeteksi, terperangkap di garis depan, mundur ke arah belakang. Terreset, ternyata strategi untuk Gigsled bukan untuk merebut, bukan untuk teamfight, tapi untuk mengulur waktunya, Momochian. Iya, mengulur waktu, mencoba untuk mereset karena posisi dari Aboy juga coba untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya, memberikan pressure supaya ada distraction yang dilihat oleh EVOS Legend. Di posisi mid tentunya Aboy bakal coba untuk melakukan clear dengan cepat, memberikan setidaknya pressure ke area turret terlebih dahulu. Momo Gomez, apa yang harus dilakukan oleh Gigsled untuk bisa merebut Lord yang pertama, Momo Gomez? Kalau menurut aku sih, kalau mereka memang dari Gigsled mau paksain team fight-nya, ini harus culik ke arah Dreams dan juga Hijume ya. Karena kalau ngeculik ke arah Brans, ingat dia punya go away. Plus yang dibawa sama Gigsled ini adalah Natalia, yang dimana udah ada tanda seru. Itu bisa dicek sama Brans ketika dia ngeluarin Muddles-nya. Alright, Tas seorang diri. Tidak ditemani oleh Dreams, tapi Psychot mencoba untuk mulai datang kembali, melakukan backup dengan cukup cepat. Pasukan EVOS Legends mencoba untuk menangkap Ahoy. Masih ada Black Shoes. Team fight akan coba terjadi, tapi di depan sana Dreams almost ter-take down. Moon of Goddess setelah dibuka, pasukan dari Gigsled mereka mencoba untuk menuju ke arah seorang Hijume. Hijume terperangkap, satu point kill dari Luke tertumpahkan. Hijume ter-take down, no Hijume no party. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan masih coba untuk mendorong EVOS Legends untuk mundur. Dua ditukar satu, bukan power yang cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan, tapi Tas dia benar-benar mengundang Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychot dan Jana Kitty kali ini harus berhadapan dengan seorang Tas. Damage yang terlalu besar, tidak bisa ditumbangkan. Lifesteal yang tinggi bahkan membuat pasukan dari Gigsled gak punya sustain team fight, gak bisa menambahkan team fight lagi. Karena itu hanya baiting. Lihat betapa banyaknya soft skill yang udah keluar, tapi gak ada yang bisa dibekuk satupun. Terlalu panjang team fight dari Gigsled sendiri sampai bahkan mereka ngasih waktu yang banyak untuk EVOS Legend yang tadinya tumbang udah sampai revive balik, dan bahkan ketika restore skill yang dimiliki sama Gigsled ini udah nggak ada, EVOS Legend udah enak banget, mereka terus paksain team fight-nya. Dan bahkan mau nggak mau sampai Gigsled yang tadi awalnya udah menangin skirmish-nya, mereka harus mundur ngeriset lagi. Karena kalau mau terus-terusan team fight, EVOS Legends yang punya power, dia punya Estes, dia punya Pakito. Kalau ngomongin soal lifesteal, Pakito dengan Bloodlust X-nya satu biji aja dengan sisanya full tank, dia masih bisa sustain. Masih bisa. Dia masih ada Dreams. Sedangkan Jana Kitty, dia benar-benar depending on dirinya sendiri. Dia benar-benar mengamankan punchernya. Punchernya miss sekali aja, ini bisa buat pasukan EVOS Legends menangkap dia dengan mudah, Momochian. Tadi sebenarnya Jana sama Abu itu hampir dapetin Dreams, tapi positioning lagi dari seorang Dreams. Repositioning yang bagus dari Dreams ini ngebuat dia nggak mudah untuk ditumbangkan. Karena dia pasti akan nempel dengan pemain-pemain EVOS Legend lainnya. Makanya aku bilang hari ini akan menjadi hari yang keras. Ini adalah Jumat keras untuk MPL Indonesia di week yang kelima. Makin menuju akhir dari regular season, memang pertandingan makin luar biasa kacau. Tapi langsung ada War X untuk Jana Kitty mengandalkan punchernya untuk mendapatkan satu buah lot oleh tim EVOS Legend. Mereka sadar akan hal itu. Mereka akan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Brans terbuka, terdeteksi. Luka, can you survive? Tapi Luka gagal untuk bertikno seorang Brans. Lihat, double utility for King Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya retribusi dari Tas. Again and again berhasil mematahkan pasukan Gigsled. Walaupun Brans ditumbangin, ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya Paloy akan menjadi korban. EVOS Legends again dan lagi menggigit Lordnya dengan pasti. Ketika Kadera punya satu buah Cult Altar, masalahnya Luke-nya ini posisinya terlalu jauh. 1 lawan 4 dari seorang Luke tentunya agak sedikit sulit. Apalagi kita tahu dengan range dari Cult Altar udah gak sebesar dulu. Jadi mau gak mau harus Luke-nya yang nyamperin atau Kadera yang nyamperin. Tapi tadi kita ngeliat dari Kadera pun bermain dengan begitu aman. Dan dia mau gak mau harus merelakan Luke yang tumbang. Gagal untuk mendapatkan Brans. Dan ini mungkin perdebatan di arah bench caster ya. Atau tempat istirahat para caster itu sudah menjadi jawaban ya. Kalau Tas ini harus diakui retributionnya power banget. Dia di posisi kedua di bawah Kairi, mungkin
Gimana Momochan kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih Tas sepertinya memang harus diwaspadai ya untuk perebutan dari segi objektifnya. Karena kita ngelihat Perfect Turtle dipegang oleh EVOS Legends. Satu Lord bahkan yang sempat ditahan di reset kembali sama Gigsled ini masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends. Karena posisi dari Janna Cutie tadi udah masuk lewat pengcur dan juga dia udah tonrus. Namun sayangnya Retribution juga masih gagal didapatkan oleh Janna Cutie. Oke, dan bahkan kita lihat, jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia di SEA Games. Brans dan juga Dreams mewakili Indonesia dari pasukan EVOS Legends Momochan. Tapi lihat dari bottom lane, sebentar lagi akan ada teamfight yang coba terjadi. Memilih mundur ke arah belakang. Dan pasukan dari Gigsled, mereka mencoba melakukan distraksi di arah top lane-nya. Baloyski, sneaky mencoba mendapatkan turret. Objektif gaming dan menggagalkan beberapa player dari EVOS Legends untuk mundur. Momo Gomez. Iya, dan EVOS Legends tentunya lebih peka kali ini setelah kejadian satu kali ya. Sekarang Tas lebih peka tentunya dengan minimap dan Baloyski bakal coba dikejar, Ji. Tidak bisa terlalu lama untuk bertahan hidup. Tidak secepat itu Baloy. Langsung ada Son Psychos yang terbang menangkap Baloyski. Langsung dengan sikap membuat seorang Baloyski nggak bisa melakukan pushing di arah top lane. Tapi EVOS Legends ingat, beberapa kali mereka ditumbangkan dengan -1 mapnya. Silakan Momochan itemnya. Iya, tapi tidak lagi ya sekarang ya. Untuk dari item in game, by Dunia Games kita mau mengetahui di mana Brans yang memang sudah tumbang 3 kali. Namun dari segi gold masih bisa untuk diungguli oleh Brans sendiri dengan item yang sudah dimiliki Core Sunset yang akan mendapatkan basic attack-nya. Dan bahkan kalau kita ngelihat kali ini, hanya Immortal mungkin yang akan bisa dibikin juga oleh pemain-pemain dari EVOS Legends terutama untuk Psychos dan juga Tas yang akan berada di garda depan dari EVOS Legends sendiri. Melepaskan wave di arah bottom lane, Psychos mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane karena ada pit lord di arah top lane. Standby on position, Gigsled mereka bakal coba untuk melakukan team fight kah? Karena Aboy mencoba terperangkap, Plexus dikeluarkan, Abra Sword gagal tapi Aboy ter-take down. No Aboy kali ini, no high ground defensive. Ketika ada EVOS Legends masih mendapatkan Lord ini bakal mencari bercanda, tapi Brans masih ada Bone of Goddess. Damage-nya cukup instan, 2 poin kill, EVOS Legends berhasil ditumpahkan. 2 poin penting, dan bahkan 3 hilang. Dari EVOS Legends, mereka tersisa atas seorang diri di garis depan. Mencoba ditumbangkan, akan coba diganyang sebelum ada Retribution. Dan shutdown! Shutdown-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Gigsled. Walaupun shutdown, walaupun team fight yang besar didapatkan di Gigsled. Tapi nampaknya belum berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Menumbangkan Brans itu pasti jadi target dari Gigsled. Tapi ketika Dreams-nya tumbang duluan, baru Hijume yang tumbang, ini akan sedikit berbeda cerita. Hijume memang punya kill altar, tapi akan berbeda cerita ketika Dreams yang punya heal. Ini akan sedikit sulit ketika dari seorang Dreams yang udah tumbang. Oke, kali ini Janna Cutie belum menuju ke arah pit lord. Ada Faramis, lu udah mengeluarkan card altarnya. No card altar for this time. Team fight yang agak cukup pincang, tapi lihat Baloyski di arah bottom lane, distraction yang sangat mahal. Mencoba untuk mendorong di arah bottom lane, membuat EVOS Legends harus team fight dengan posisi 4 versus 5. Karena kita nggak tahu keberadaan dari seorang Baloy. Brans di depan sana, Brans ter-take down. Baloyski, what a mind blowing from Baloyski. Tas di arah top lane mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tas ter-take down. EVOS Legends kehilangan 2 macannya. Dan bahkan Lord bisa didapatkan Gigsled. Ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Baloy, dia tahu kondisi di mana Hijume udah nggak punya kill altar. Dreams lagi nggak posisinya nempel dengan Brans. Bransnya agak sedikit terpisah. Dengan posisi dia berada di area jungle atas, namun di posisi Kramer itu. Jadi tentunya kesempatan dari seorang Baloyski untuk menculik ke arah Brans terbuka dengan begitu lebar. Gila, ini bahkan kita menyaksikan di mana pasukan dari Gigsled, mereka cuma ada 1 War X untuk Lancelot, tapi nggak tahu kenapa Lancelotnya sesakit itu dari tadi aku lihat. Mungkin dia karena mainin pasif puncher dan War X-nya. Sedangkan di top lane, base dari EVOS Legends terpecah 1. Mulai masuk ke dalam Janna Cutie.
memainkan punchernya. Tapi Janaki tinggal boleh terperaga pada saat is coming up. Menuju ke arah Kadera, memiliki Kurt Altar. Pasukan Evo Legend, mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Masuk ke arah base-nya. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena yang diincar adalah Brad. Kurt Altar terpancing. Trigger Kurt Altar yang gagal dimanfaatkan oleh seorang Hichume. Informasi telah didapatkan. No, Kurt Altar